Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Khususnya kepada Bapak Ibu peserta diklat calon kepala sekolah. Lebih khusus lagi kepada mereka yang bertanya melalui Japri ya, terkait dengan laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut atau disingkat RTL dari kegiatan diklat calon kepala sekolah. Kali ini adalah bagian pertama. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan kalau ada waktu itu di bagian kedua dan seterusnya. Isi pertanyaan tersebut yang pertama adalah bagaimana cara menulis laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut atau RTL. Dan yang kedua, apakah Bapak sudah membuat draft laporan pelaksanaan RTL? Sebenarnya jawab yang kedua itu lebih gampang saya jawab. Apakah saya jawab sudah atau belum? Tapi tentu bukan itu yang dimaksud Bapak Ibu. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Berharap mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang bertanya, maupun bagi Bapak Ibu yang tidak bertanya. Bahkan mungkin juga bermanfaat juga bagi yang lain. Amin. Ya, jadi sekali lagi, saya sekedar menjawab pertanyaan dari beberapa peserta diklat, calon kepala sekolah. Tadi sudah baca pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara menulis laporan pelaksanaan RTL? Dan yang kedua, apakah Bapak sudah membuat draft laporan pelaksanaan RTL tersebut? Saya jawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara menulis laporan pelaksanaan RTL. Di dalam menulis laporan pelaksanaan RTL tersebut, diharapkan Bapak Ibu peserta diklat calon kepala sekolah itu yang pertama adalah perhatikan dan ikuti sistematika laporan pelaksanaan RTL. Jangan semaunya, jangan seenaknya. Kalau nanti seenaknya semaunya bisa jadi pengajar diklat menilainya juga semaunya. Nah, itu sebenarnya sudah ada di dalam bahan bacaan tentang RTL. Di mana bahwa sistematika laporan pelaksanaan RTL itu terdiri atas bagian awal, kemudian bagian isi, dan bagian akhir. Di bagian awal itu terdiri atas halaman judul atau sampul atau cover, di mana di dalamnya nanti terdapat logo kabupaten kota atau kota kalau Bapak Ibu peserta diklat calon kepala sekolah jenjang SD, SMP, termasuk TK PAUD ya. Tapi kalau dari sekolah luar biasa dan SMA SMK itu logonya adalah provinsi. Yang bagian B ada halaman pengesahan, ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Daftar tabel, daftar gambar itu jika diperlukan, maksudnya jika di dalamnya ada tabel, ada gambar. Nah, kalau tidak ada ya tidak perlu. Tapi kalau lampiran pastilah, masa enggak ada lampirannya. Saya sekedar menyalin dari apa yang ada di bahan bacaan tentang RTL. Yang kedua, bagian isi. Bagian isi itu terdiri atas 4 bab, yaitu bab pertama itu pendahuluan, memuat 3 sub judul, yaitu A latar belakang tentang OJT 2.
kemudian tujuan OJT2 dan hasil yang diharapkan dari kegiatan OJT2. Bab kedua, profil sekolah, meliputi profil sekolah asal, artinya sekolah asal Bapak Ibu masing-masing, dan bagian B adalah profil sekolah magang atau profil sekolah tempat Bapak Ibu magang, bukan sekolah sendiri. Tapi kalau yang A itu sekolah sendiri. Bab ketiga tentang pelaksanaan rencana tindak lanjut atau RTL. Di mana di dalam bab ketiga pelaksanaan rencana tindak lanjut itu yang melaporkan apa yang Bapak Ibu lakukan selama melaksanakan rencana tindak lanjut. Yaitu yang pertama atau bagian A itu tentang pelaksanaan RPK atau rencana proyek kepemimpinan, di mana RPK itu minimal 2 siklus. Setiap siklus itu ada persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atau MONEV, dan yang keempat refleksi. Kemudian yang B itu tentang pelaksanaan kajian manajerial atau yang disingkat KM, meliputi kajian keterlaksanaan 8 standar nasional pendidikan di 2 sekolah, yaitu sekolah asal dan sekolah magang. Masing-masing meliputi persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Bagian C atau bagian ketiga dari pelaksanaan RTL itu adalah pelaksanaan peningkatan kompetensi atau PK, yaitu berdasarkan hasil kompetensi yang rendah daripada Bapak Ibu. Nah, itu meliputi persiapan, 2 pelaksanaan, dan ketiga hasil. Dan bab keempat adalah penutup. Di dalam penutup itu meliputi simpulan dan saran. Dan yang bagian kelima, bagian akhir dari bagian isi adalah daftar pustaka. Daftar pustaka tidak usah diberi bab 5. Ya. Nah, jadi bab 4 itu penutup, kemudian daftar pustaka. Dan yang ketiga, bagian akhir. Ini bagian akhir itu hanya berisi lampiran-lampiran. Sekurang-kurangnya ada lampiran matrik RTK, kemudian jurnal kegiatan harian pelaksanaan RTL, ya. Kemudian rekap hasil monitoring dan evaluasi RPK pada 5 macam. Kemudian contoh instrumen MONEV RPK yang sudah terisi. Jadi instrumennya ada berapa, ya masing-masing itu diberi contoh yang sudah terisi. Apakah 1 atau 2 atau 3. Kemudian yang kelima, bukti-bukti kegiatan RPK. Contohnya ada undangan, ada daftar hadir, notulen, foto kegiatan. Dan jangan lupa, dalam setiap kegiatan itu juga harus di samping didokumentasikan menggunakan foto, kamera foto, boleh juga pakai HP, ya. Yang kedua harus divideokan, karena nanti Bapak Ibu akan membuat video. Kemudian yang keenam, matrik hasil kajian manajerial di sekolah sendiri dan di sekolah magang. 7 bukti kegiatan kajian manajerial yang meliputi daftar hadir, notulen atau catatan, foto kegiatan. 8 matrik peningkatan kompetensi, rekap hasil monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi, contoh instrumen MONEV peningkatan kompetensi yang sudah diisi, bukti kegiatan peningkatan kompetensi, meliputi daftar hadir, notulen,
catatan, foto kegiatan. Kalau ada wawancara ya hasil wawancara. Nih. Jadi sekali lagi, yang pertama cara menulis laporan. Pelaksanaan RTL itu yang pertama harus diperhatikan dan mengikuti atau diikuti sistematika laporan pelaksanaan RTL. Ini ikuti, jangan semaunya. Kalau ini masih kurang jelas, yang berikutnya, nah, perhatikan dan ikuti tata cara penulisan laporan pelaksanaan RTL. Mana ini juga sudah ada di bahan bacaan tentang RTL. Nah, ini diberi penjelasan yang cukup jelas. Yaitu bagian awal. Ini halaman, kalau tadi hanya dituliskan tentang halaman sampul atau koper, di sini dijelaskan, dijelaskan ketentuannya. Halaman sampul atau koper laporan secara umum mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Diketik simetris di tengah atau center. Judul tidak diperkenankan menggunakan singkatan, kecuali nama atau istilah. Contoh TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB yang sudah umum itu yang boleh disingkat dan tidak disusun dalam kalimat tanya. Ini jangan judulnya menggunakan kalimat tanya. Serta tidak perlu ditutup dengan tanda baca apapun. Misalnya ada tanda titik, tanda baca, tanda petik, tanda seru itu tidak perlu. Jadi tanpa tanda baca apapun. Kemudian B, diberi logo provinsi atau kabupaten atau kota, tergantung sekolah Bapak Ibu itu dikelola apakah oleh provinsi, kabupaten atau kota. Kalau SD, SMP, TK itu kabupaten atau kota. Tapi kalau SLB, SMA, SMK itu provinsi. Dengan diameter 2,5 cm. Jadi ikuti ini besarnya. Jangan besar sekali atau terlalu kecil. Jadi diameternya adalah 2,5 cm dan dicetak dengan warna hitam. Ingat, logonya warna hitam saja, tidak usah warna-warni. C, semua huruf dicetak dengan tinta hitam. Ingat, semua pakai tinta hitam dengan spasi tunggal atau line spacing atau single. Dan ukuran sesuai dengan contoh di lampiran. Lampirannya adalah di lampiran 6. Di halaman sampul dijilid dengan model hardcover atau karton tebal, dilapisi kertas linen warna biru Kemdikbud. Nah, contoh cover nanti saya perlihatkan di lampiran 6. Jadi kalau di buku RTL itu di lampiran 6. Yang kedua, halaman pengesahan. Halaman pengesahan, laporan ditulis dengan spasi tunggal atau line spacing atau single, tipe Times New Roman, huruf 12 poin. Sesuai dengan contoh pada lampiran 7. Jadi contoh halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran 7. Jelas kiranya Bapak Ibu. Kata pengantar, sebenarnya apapun, kata apapun yang diantar itu kan isinya apa Bapak Ibu? Puji syukur, terima kasih, tiada gading yang tak reketak, meskipun demikian berharap bermanfaat. Di sini ketentuannya ya, penulisan kata pengantar secara umum adalah A. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 spasi 1,5. Line spacing sama dengan 1,5 line. Batas kiri 4 cm, batas atas 4 cm, batas kanan dan bawah masing-masing 3 cm. Ukuran sesuai contoh.
pada lampiran 8 ini ya kata pengantar ya, bukan 1.3 ya. Nah, judul kata pengantar ditulis dengan tipe huruf Times New Roman 12 poin, dicetak tebal dan semua huruf besar. C. Memuat pengantar singkat laporan, ucapan terima kasih atau penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan. Nah, urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari pihak luar, lalu keluarga atau teman. Jadi pihak luar dulu, misalnya kepala LPPKS, kepala sekolah magang 1, kepala sekolah magang, kepala sekolah sendiri, atau pengajar diklat. Jadi pokoknya dari luar dulu, baru kalau mau mengucapkan terima kasih kepada keluarga atau kepada teman itu belakangan di bagian bawah. Jangan pertama yang diucapkan kepada istri tercinta, suami tercinta ya. Jangan. Ini sudah diatur seperti itu. Keempat, tentang daftar isi. Daftar isi laporan ditulis dengan tipe sama ya, Times New Roman, spasi tunggal, lain spacing, sama dengan single ya, jadi spasi tunggal. Daftar isi memuat bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan. Daftar isi ringkas dan jelas. Jadi ingat Bapak Ibu, membuat daftar isi itu mengisi halaman berapa-berapa itu nanti setelah laporannya jadi. Jangan diberi halaman duluan, bisa jaga sembung nanti. Ya. Nah, contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran 8. Kita lanjut. Daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran digunakan untuk memuat nama tabel, nama gambar, dan nama lampiran yang termuat di dalam laporan. Jadi kalau tidak ada gambarnya, tidak usah pakai daftar gambar. Kalau tidak ada tabel, tidak usah ada daftar gambar, daftar tabel. Kalau gambar pasti karena ada foto. Ya. B. Penulisan nama tabel, nama gambar, dan lampiran menggunakan huruf kapital di awal kata. Title case, jadi hanya awal kata saja, jangan semuanya besar, semuanya kecil. Nama tabel, nama gambar. Ya. Bagian isi. Nah, ini ketentuan-ketentuan penulisan bagian isi. Bagian isi memuat seluruh laporan tugas OJL yang diuraikan dalam sejumlah bab. Pembagian bab dari pendahuluan sampai penutup telah ditentukan. Adapun ketentuan menyangkut bagian isi adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Latar belakang dijabarkan dalam bentuk narasi atau deskripsi yang memuat tentang kondisi ideal. Kondisi ideal seorang kepala sekolah itu seperti apa? Kemudian peraturan yang terkait dengan penyiapan atau kompetensi kepala sekolah. Permendikbud nomor berapa saja itu. Ditulis secara singkat apa yang dikehendaki dari peraturan-peraturan tersebut. Jika perlu, dalam kenyataannya, selama ini kepala sekolah yang ada bagaimana. Kemudian, oleh karena itu perlu diklat calon kepala sekolah. Diklat calon kepala sekolah itu tidak hanya teori, tapi perlu praktek. Nah, prakteknya adalah melalui kegiatan OJT.
baik OJT 1 maupun OJT 2, tapi dalam hal ini ditekankan pada OJT 2. Baru tujuan dari OJT 2 ini tujuan memuat peningkatan kelima kompetensi kepala sekolah, yaitu memuat pencapaian tujuan program, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, dan peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Bagian C adalah hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan adalah suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud setelah kegiatan OJT 2 dilakukan. Ini sangat erat kaitannya dengan tujuan. Jadi kalau tujuannya misalnya meningkatkan kompetensi kepala sekolah, ya berarti nanti hasil yang diharapkan ya meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah. Saya kira sudah paham Bapak Ibu bagaimana hubungan antara tujuan dengan hasil yang diharapkan. Jadi kalau tujuannya 5, ya hasil yang diharapkan 5. Minimal seperti itu. Bab kedua tentang profil sekolah. Di bab 2 atau di bab profil sekolah ini, Bapak Ibu mendeskripsikan tentang kondisi sekolah asal, sekolah Bapak Ibu sendiri. Apa yang dideskripsikan adalah deskripsikan secara singkat profil sekolah magang pertama atau sekolah sendiri, dan uraikan tentang pemetaan 8 standar nasional pendidikan di sekolah. Fokusnya kepada aspek yang sudah memenuhi SNP dan yang belum memenuhi SNP. Ini profil singkat sekolah Bapak Ibu, terutama kaitannya dengan pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Isi deskripsi meliputi narasi sekolah magang pertama mengenai sejarah berdirinya sekolah. Di sekolah, nama sekolah, kemudian berdiri tahun berapa, sudah meluluskan berapa kali, kemudian letak geografis sekolah itu bagaimana, visi misi tujuan sekolah, dan capaian 8 standar nasional pendidikan. Jadi mana yang sudah mencapai SNP, mana yang belum, kemudian bagaimana rekomendasi atau saran Bapak Ibu terhadap sekolah magang pertama tadi supaya bisa mencapai SNP bagi yang belum mencapai tadi. Di kondisi sekolah magang sama ya, yang diuraikan sama dengan sekolah sendiri, cuma untuk sekolah magang. Jadi ya fokusnya itu pada pencapaian 8 SNP. Standar mana yang belum mencapai SNP dan mana yang sudah mencapai SNP. Nah, isinya meliputi sama, yaitu sejarah berdirinya, letak geografis, visi, misi, tujuan, dan capaian 8 SMP. Bab ketiga tentang pelaksanaan rencana tindak lanjut. Itu pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan atau RPK di sekolah asal, atau sekolah sendiri. Ini sekurang-kurangnya memuat ini. Judul RPK-nya apa, tujuannya apa, indikator keberhasilannya bagaimana. Tentu tujuan dengan indikator keberhasilan itu sangat erat kaitannya ya. Kalau tujuannya 5 ya indikator keberhasilannya ya 5 minimal. Kemudian program kegiatannya, langkah-langkah kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, monef, refleksi, dan tindak lanjut. Karena ini minimal 2 siklus ya, masing-masing siklus. Jadi siklus 1 persiapannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, monefnya, refleksinya, dan tindak lanjutnya. Sebagaimana diuraikan berikut ini. Ini.
langkah-langkah kegiatan itu untuk siklus 1 persiapannya. Ini sekedar contoh ya, berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh calon kepala sekolah mulai dari persiapannya berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru senior atau teman sejawat yang ditugasi membantu pelaksanaan pelatihan. Kemudian sosialisasi kepada warga sekolah, menyusun program perencanaan tindakan sebagai panduan kegiatan, meliputi pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup. Kemudian SK kepanitiaan, daftar hadir narasumber, daftar hadir panitia, dan daftar hadir peserta. Membuat undangan. Jadi di sini dijelaskan persiapannya, kapan itu dilaksanakan, siapa saja yang melaksanakan, dan ingat semuanya harus direkam, difoto, dan di video. Kemudian membuat undangan untuk narasumber dan peserta, menentukan narasumber, menyiapkan materi-materi dan referensi, mereview dan menggandakan instrumen MONEF. Ini sudah dibuat pada tahap Insesvis training pertama dulu yang mengacu pada langkah-langkah kegiatan. Mereview. Makanya itu kan mereview itu merevisi, melihat kembali, dan kalau perlu direvisi, direvisi. Masih bisa berubah meskipun itu sudah dibuat pada tahap IST 1. Kemudian mereview dan menggandakan instrumen evaluasi calon kepala sekolah yang juga sudah dibuat di tahap IST 1. Nah, ini mengacu pada indikator yang akan dicapai oleh calon kepala sekolah. Mereview dan menggandakan instrumen evaluasi yang sudah dibuat juga di tahap IST 1 yang mengacu pada indikator-indikator yang akan dicapai. Mereview dan menggandakan dampak kegiatan yang sudah dibuat di tahap IST 1 yang mengacu pada indikator yang akan dicapai. Dampaknya terutama yang dampak students well-being-nya yang sudah Bapak Ibu buat di tahap IST 1. Kemudian pelaksanaan. Jadi melaksanakan kegiatan yang telah disusun berdasarkan panduan yang telah dibuat. Di sini calon kepala sekolah ikut terlibat langsung dalam kegiatan sesuai dengan apa yang sudah dicapai atau ditingkatkan berdasarkan indikator yang lemah pada kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial yang ada pada hasil AKPK calon kepala sekolah. Kemudian menyampaikan materi kepada dengan indikator sasaran, mencatat kejadian-kejadian mulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Ini tahap pelaksanaan. Kemudian tahap monitoring dan evaluasi. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu selaku calon kepala sekolah melakukan monitoring kegiatan RPK meliputi persiapan, pelaksanaan, MONEF, dan refleksi. Tuliskan dalam laporan tentang penjelasan hasil monitoring baik secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan instrumen yang telah diedarkan atau telah diberikan, telah dibagikan. Yang melakukan evaluasi untuk kompetensi calon kepala sekolah, kemudian deskripsikan hasil pelaksanaan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif dari kegiatan evaluasi berdasarkan instrumen yang telah dibagikan atau diedarkan sesuai dengan indikator pada kompetensi kepribadian, kewirausahaan, dan kompetensi sosial yang telah disiapkan oleh calon kepala sekolah. Melakukan evaluasi untuk sasaran yang berkaitan dengan kinerja sekolah, hubungannya dengan ketercapaian kegiatan RPK. Dalam hal ini, deskripsikan hasil evaluasi untuk
peserta secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan instrumen yang telah diedarkan. Penjelasan hasil evaluasi memunculkan ketercapaian kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi baik pedagogik dan profesionalisme guru. Nih. Nah, kemudian refleksi, yaitu mencermati hasil MONEF secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian indikator program kegiatan RPK. Dari sini nanti akan ketahuan apakah sudah mencapai hasil yang diharapkan atau belum. Kalau belum, nanti dibaiki pada siklus berikutnya. Memetakan komponen atau indikator yang lemah dan yang kuat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dan membuat rencana tindak lanjut terhadap komponen atau indikator yang masih lemah untuk dilaksanakan pada kegiatan RPK pada siklus yang kedua. Nih, jadi apa yang masih kurang baik di siklus 1 itu diperbaiki pada siklus kedua. Diharapkan dengan semakin baiknya proses di siklus 2, maka akan baik meningkat pula hasil dari siklus yang kedua. Ini siklus kedua. Nah, persiapannya itu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu selaku calon kepala sekolah, mulai dari, saya kira kalau menentukan narasumber sudah tidak lagi, kecuali narasumbernya ganti. Kemudian menyiapkan materi, menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi, menggunakan instrumen yang sama dengan siklus 1 karena tindakannya juga sama. Cuma prosesnya diperbaiki. Kemudian pelaksanaan, meningkatkan indikator pada kompetensi yang lemah berdasarkan hasil MONEF siklus 1. Melaksanakan kegiatan hasil evaluasi siklus pertama yang skornya masih lemah pada tujuan kegiatan. Siklus 2 ya ini, bukan siklus 1 ya. Kemudian melaksanakan hasil kegiatan siklus kedua ya, bukan siklus pertama lagi, yang skornya lemah pada dampak peserta didik. Penyampaian materi dengan memberikan penekanan pada indikator yang masih lemah ya. Artinya perbaikan pada siklus 1. Monitoring dan evaluasi sama dengan siklus 1 tadi, yaitu melakukan monitoring kegiatan RPK, melakukan evaluasi pada kompetensi calon kepala sekolah, melakukan evaluasi pada sasaran, yaitu guru pada kompetensi pedagogik atau profesional. Itu sesuai judul, melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi untuk dideskripsikan dalam laporan. Refleksi sama tadi ya, kalau ini refleksi siklus 2 yang mencermati hasil evaluasi kualitatif kuantitatif ya, dari MONEF tadi terhadap pencapaian indikator program. Mencermati hasil pada setiap komponen yang skornya masih lemah, memberikan tindak lanjut yang dilaksanakan. Nah, mestinya kalau ini siklusnya tidak dibatasi 2, kalau memang masih ada yang lemah, lanjut lagi siklus ketiga. Tapi karena keterbatasan waktu ya cukup 2 siklus saja. Ini nanti ditulis. Nah, semestinya kalau waktu memungkinkan masih bisa dilanjutkan ke siklus 3 jika masih ada hal-hal yang dirasakan kurang hasilnya pada siklus 2 ini. Kemudian bagian 6 itu sumber daya. Sumber daya yang mendukung keterlaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Sumber daya ini bisa yang berkaitan dengan sumber daya manusia, non-manusia, dan keuangan atau dana. Metode pengumpulan data itu dijelaskan di situ ya.
dapat dilakukan dengan berbagai cara sehingga diperoleh data yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Metode atau instrumen pengumpul data meliputi wawancara, studi dokumen, dan observasi. Ini metode pengumpulan datanya ya. Ya kalau nanti instrumennya, kalau wawancara ya pedoman wawancara. Kalau observasi ya lembar observasi. Kalau studi dokumen itu ya bisa saja menggunakan catatan-catatan hasil pengamatan atau evaluasi terhadap dokumen yang ada. Nah, yang kedelapan, student well-being, yaitu dampak dari program yang telah dilaksanakan, dirasakan oleh peserta didik. Bagian B yang dilaporkan tadi, pelaksanaan kajian manajerial. Ini meliputi laporan pelaksanaan kegiatan kajian manajerial, yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peserta diklat baik di sekolah sendiri maupun di sekolah magang. Dan diakhiri dengan menyampaikan kesimpulan dari hasil kajian manajerial sebagaimana pada matrik kajian. 3 hal yang dilaporkan dalam kegiatan terkait dengan pelaksanaan kajian manajerial tadi, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Pada bagian persiapan ini, deskripsikan apa saja yang saudara persiapkan dalam rangka pelaksanaan kajian manajerial baik di sekolah sendiri maupun di sekolah magang. Kegiatan persiapan ini dapat berupa sosialisasi program, penyiapan pengumpulan bukti nyata yang ada di sekolah, menentukan partisipan dan menyusun panduan wawancara, sasaran, dan lembar observasi, dan penentuan sasaran dokumen yang dikaji terkait dengan aspek atau komponen yang telah ditentukan pada masing-masing standar nasional pendidikan. Bisa juga ini langsung fokus pada kajian terhadap rapot mutu kalau ada ya. Peserta diklat juga menyiapkan materi kajian yang telah ditentukan lebih dahulu. Aspek atau komponen masing-masing SNP yang akan dikaji. Kondisi ideal masing-masing aspek atau komponen menurut regulasi atau peraturan. Kemudian di bagian pelaksanaan, setelah melakukan sosialisasi program yang telah diperkenankan baik oleh sekolah sendiri maupun sekolah magang, kemudian mengumpulkan bukti nyata kondisi sekolah dan rapot mutu melalui wawancara, pengamatan, bukti nyata kondisi sekolah maupun studi dokumen. Selanjutnya dengan mempertimbangkan kondisi nyata dan rapot mutu tersebut, peserta diklat mengkaji dari sisi aspek atau komponen SNP yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan potensi, kekuatan, dan peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah pada masing-masing SNP. Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan tersebut, peserta diklat, maksudnya bukan peserta didik ya, memberikan rekomendasi strategi upaya peningkatan capaian masing-masing SNP selanjutnya untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang well-being. Tadi pelaksanaan kajian manajerial. Ini pelaksanaan. Kemudian hasilnya. Nah, jadi di hasil ini deskripsikan hasil dari kajian manajerial yang menggambarkan secara singkat tentang kondisi ideal SNP, kondisi nyata sekolah, capaian SNP, versi raport mutu, potensi, dan tantangan, serta rekomendasi dari Bapak Ibu selaku peserta diklat untuk disampaikan kepada sekolah sehingga nanti akan diharapkan akan terjadi peningkatan capaian SNP untuk waktu
selanjutnya atau waktu yang akan datang. Kemudian bagian C, pelaksanaan peningkatan kompetensi berdasarkan hasil AKPK yang rendah, yang sudah matriknya sudah Bapak Ibu susun sebelumnya pada kegiatan sebelumnya. Pembuatan laporan untuk kegiatan peningkatan kompetensi berdasarkan hasil AKPK yang kurang atau rendah di sekolah magang kedua atau sekolah magang, bukan sekolah sendiri, disusun sebagai berikut. Yaitu persiapan. Deskripsikan, kalau di Bapak Ibu kan juga sudah di matrik itu juga sudah menuliskan persiapan apa yang Bapak Ibu lakukan. Di sini deskripsikan apa saja yang saudara persiapkan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang masih kurang atau rendah di sekolah magang kedua ya. Kegiatan persiapan dapat berupa menyusun panduan wawancara, instrumen observasi, dan menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kompetensi yang akan ditingkatkan. Pelaksanaan, jadi di sini deskripsikan proses pelaksanaan kegiatan peningkatkan kompetensi yang masih kurang atau lemah di sekolah magang kedua. Apa saja yang saudara lakukan selama berada di sekolah magang kedua, itulah Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan kompetensi yang kurang atau rendah. Tadi Bapak Ibu tuliskan di bagian pelaksanaan ini. Kemudian hasil, deskripsikan hasil apa yang Bapak Ibu dapatkan selama melakukan kegiatan peningkatan kompetensi di sekolah magang. Peningkatan apa yang telah saudara dapatkan atau rasakan selama magang. Tentu sesuai dengan yang apakah sudah tercapai tujuan atau belum apa yang Bapak Ibu akan tingkatkan di sekolah magang tadi. Sesuai dengan kan dipilih masing-masing satu indikator dari setiap kompetensi yang paling rendah. Lihat di matrik yang sudah Bapak Ibu susun. Bab keempat, penutup. Bab 4 merupakan bagian akhir laporan yang memuat simpulan dan saran. Di bagian simpulan itu berisi uraian tentang ketercapaian tujuan OJT. Terdapat pada bab 1. Deskripsikan dan deskripsi dan simpulan harus terlihat jelas ketercapaian seluruh program OJT sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada bab 1. Nah, ini yang sering kadang-kadang tidak nyambung. Tujuannya 3, simpulannya 5. Juga tidak nyambung. Jadi lihat tujuannya berapa. Tujuan 3 ya simpulannya 3. Tujuannya 4, simpulannya ya 4. Baru saran-saran. Saran ini berisi masukan atau kritikan yang membangun atau konstruksi terhadap program diklat penyiapan yang ditujukan kepada pihak. Nah, ini ingat ini sarannya. Jadi berisi masukan atau kritikan yang konstruktif terhadap program penyiapan yang ditujukan kepada pihak penyelenggara, baik LPPKS, kalau penyelenggaranya LPPKS, LPMP atau P4TK kalau diselenggarakan oleh LPMP atau P4TK, atau lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah lainnya, kalau penyelenggaranya dinas ya kepada dinas. Kemudian kepada dinas pendidikan kabupaten kota atau provinsi, dan kepada peserta diklat CKS pada umumnya. Jadi perhatikan membuat saran, jangan sembarangan. Nah, bagian akhir itu memuat lampiran. Lampiran ini diklasifikasikan supaya mudah, yaitu lampiran di bagian awal berupa matrik RTL, jurnal harian kegiatan OJT 2, foto sekolah asal, dan foto sekolah magang di lampiran bagian awal. Kemudian B, laporan bagian isi. Ditulis dulu laporan RPK, meliputi matrik RPK, surat undangan untuk narasumber dan peserta,
daftar hadir narasumber dan peserta setiap siklus, buku panduan kegiatan, SK panitia kegiatan, program monitoring evaluasi, instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan yang telah diisi pada siklus 1 dan siklus 2, instrumen evaluasi tujuan CKS yang telah diisi baik pada siklus 1 maupun siklus 2, instrumen evaluasi tujuan. Jadi sasarannya adalah guru yang telah diisi baik pada siklus 1 dan siklus 2. Instrumen dampak pada peningkatan kualitas pembelajaran pada peserta didik yang telah dilakukan baik pada siklus 1 maupun siklus 2. Rekap hasil MONEF pada siklus 1 dan 2, materi atau in-out dari narasumber. Jadi kalau materinya itu berupa PowerPoint ya, materinya itu atau handout-nya itu. Kemudian produk atau hasil atau output dari kegiatan RPK, foto-foto kegiatan RPK. Lampiran kajian manajerial, jadi nanti ditulis tulis lampiran kajian manajerial, terdiri atas apa saja, dokumen persiapan, sosialisasi, penyiapan format, penyiapan instrumen MONEF, penyiapan lembar pengamatan, pedoman wawancara, sasaran dokumen yang akan dipelajari, hasil wawancara, observasi dan uji dokumen, hasil matrik kajian manajerial, lengkap di sekolah sendiri maupun magang, dokumen kegiatan baik di sekolah sendiri maupun magang. Dokumen kegiatan itu ya ada foto-foto dan seterusnya. Kemudian lampiran peningkatan kompetensi berdasarkan hasil AKPK yang lemah di sekolah magang. Meliputi dokumen hasil magang, hasil wawancara dan observasi, fotokopi, hasil AKPK calon kepala sekolah, foto-foto kegiatan saat magang di sekolah kedua. Ini semuanya saya ambil dari bacaan, bahan bacaan RTL ada di halaman 12 sampai halaman 20. Nah, ini catatan penting perlu Bapak Ibu perhatikan. Yakni agar laporan tampak rapi dan mudah dibaca oleh pembaca dan mudah diperiksa oleh pengajar diklat calon kepala sekolah, maka di samping dijilid rapi sesuai dengan ketentuan tadi dengan kertas hard paper, kertas tebal, kemudian diberi lapisan plastik linen, ya, juga perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yaitu A, setiap pergantian bab dan pergantian jenis lampiran, tadi kan ada beberapa jenis tadi. Nih. Itu agar diberi pemisah dengan kertas berwarna. Syukur-syukur ditulis bab 1 di kertas berwarna itu. Isinya apa saja secara garis besar. Atau kalau ini misalnya di kertas warna itu lampiran kajian manajerial atau KM. Nah, isinya apa saja ditulis di situ, baru di belakangnya ada lampiran-lampirannya. B, setiap foto atau gambar agar pada bagian bawah tengah diberi nomor urut dan diberi keterangan yang jelas tentang foto itu. Itu foto apa atau foto siapa, sedang ngapain atau sedang apa, kapan kegiatan dilaksanakan atau kapan foto itu diambil, syukur-syukur ditambahi siapa yang mengambil foto tersebut. Sehingga foto yang ada di Bapak Ibu muat di dalam laporan itu bukan foto bodong. Bukan foto yang tidak ada keterangannya apa-apa. Ini foto apa, ngapain, kapan diambil, maka diberi keterangan itu. Nah, terkait dengan draft laporan pelaksanaan RTL yang tadi tanya apakah saya sudah membuat atau belum. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu,
kalau saya benarnya saya melihat dari uraian ini di buku RTL ini, di buku bahan bacaan RTL ini, kiranya sudah cukup jelas. Sehingga saya memandang kok rasanya tidak perlu dibuat draft lagi. Nah, kalau di penguatan kepala sekolah kemarin memang saya pandang dulu karena banyak peserta yang kebingungan. Sehingga seakan-akan mau mundur. Bapak Ibu kan sudah teruji. Menurut saya tidak perlu. Namun, jika memang nanti saya ada waktu longgar, ya, insya Allah akan saya coba untuk menyiapkan draft laporan tersebut sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan saya jelaskan pada video menjawab pertanyaan peserta diklat calon kepala sekolah tentang laporan pelaksanaan RTL pada bagian yang kedua. Nah, insya Allah ya. Nah, sebelum saya akhiri, ini saya perlihatkan tadi contoh-contoh yang ada ada contoh koper, contoh daftar isi, contoh lembar pengesahan ya. Ini contoh koper. Itu ada di lampiran 6. Hanya nanti di sini diberi logo kabupaten kota atau provinsi. Ini belum ada ya. Kemudian lampiran 7 contoh lembar pengesahan. Laporan pelaksanaan RTL diklat calon kepala sekolah disusun oleh, ikuti saja ini. Kepala sekolah mentor 1 itu kepala sekolah sendiri, mentor 2 itu kepala sekolah magang 2. Namanya tanda tangan. Baru mengetahui kepala dinas kabupaten atau kota atau provinsi. Ikuti saja ini. Jadi judulnya ya ini saja, tidak usah ditambah-tambah tulisan lain. Nah, ini contoh daftar isi. Ingat membuat daftar isi itu halamannya ini belakangan. Jangan duluan, nanti jaka sembuh. Tuh daftar isi. Silahkan kalau mau difoto. Di sini lambang kabupaten kota itu ingat 2,5 cm diameternya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu, khususnya peserta diklat calon kepala sekolah dimanapun saja berada. Saya sudah berusaha menjawab pertanyaan pertama, bahkan pertanyaan kedua juga sudah saya jawab. Untuk sampai saat ini saya belum membuat, tapi insya Allah nanti kalau saya sudah membuat akan saya sampaikan pada video menjawab pertanyaan peserta diklat terkait laporan pelaksanaan RTL pada bagian yang kedua. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya bagi yang bertanya, bahkan juga bagi yang tidak bertanya. Kalau ada kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.